kita bangkit berdiri bersama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ia berfirman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ia pikul segala bebanku. Angkat tangan menyatakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya nggak tahu teman-teman hari ini di sini mungkin ada permasalahan apa, tapi hari ini juga saya mau mengajak semuanya untuk sama-sama datang kembali di hadapan Tuhan, menyerahkan sama Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkehendak dalam setiap kehidupan. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan lebih sungguh lagi. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
baik, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memungut kami, memulihkan, mengubah, memperbaharui hidup kami. Engkau juga Tuhan dan Raja kami, sebab Engkaulah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya bahwa sesuatu akan terjadi ketika kami datang menghampiri sujud dan mengalami Engkau di mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap kami sore hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami akan mengalami jamahan-Mu, setiap kami akan mengalami kelimpahan kasih-Mu, setiap kami akan mengalami pemulihan daripada Engkau Tuhan. Kami siap, kami sehati untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata amin. Shalom. Shalom saudara. Kurang kenceng. Shalom. Baru 10 orang. Shalom. Luar biasa. Berapa banyak yang percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya begini, bahwa kita akan berjalan dari satu perubahan. Dia akan melakukan dan mengerjakan perubahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Cuman satu yang sering kali kita lupakan. Kita suka nyanyi, kita suka berdoa dengan kepala yang tertunduk, tapi faktanya hati kita jauh dari yang namanya sujud. Hati kita jauh dari yang namanya tunduk. Mungkin saudara bisa mendapati bahwa secara ragawi saudara sedang sujud. Mungkin saudara sedang mendapati bahwa saudara tunduk, tapi jauh dari pemandangan Allah bahwa hati jiwa saudara tunduk di hadapan Dia. Itulah yang kemudian kenapa kita tidak mengalami banyak sekali perubahan dalam kehidupan setiap kita. Kita rindu mengalami perubahan, dan kita rindu perubahan itu terus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, seperti gelombang yang tiada putus-putusnya. Yang satu datang disusul dengan gelombang yang lain, gelombang-gelombang perubahan. Kita rindukan terjadi dalam kehidupan setiap kita, tapi seringkali kita tidak mengalami gelombang-gelombang perubahan yang sebenarnya Dia mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak memainkan instrumen-instrumen rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak instrumen rohani yang sebenarnya kita harus lakukan, yang sebenarnya kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Instrumen-instrumen rohani itu adalah pujian dan penyembahan. Kita lakukan pujian dan penyembahan, tapi kita abaikan instrumen rohani yang lain. Apa itu? Baca dan renungkan firman Tuhan. Kita mungkin kuat berdiri untuk pujian dan penyembahan. Kita mungkin kuat untuk waktu 30 menit. Kita berdiri, kita mengangkat tangan, kita melompat. Tapi berapa banyak waktu yang kita bisa berikan buat Dia? Berapa banyak seringnya kita memainkan instrumen doa di dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang satu instrumen rohani yang harus kita perhatikan dengan serius. Tidak bisa tidak. Instrumen doa ini adalah menjadi bagian yang sangat penting dari keseluruhan kehidupan perjalanan rohani saudara dan saya. Amin. Saya akan mengajak saudara semua untuk mari sama-sama kita belajar. Kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-56. Ada banyak sekali ayat di sana, tapi saya akan membaginya dalam dua bagian penting. Karena ada dua peristiwa penting yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-26. Mulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-56. Saya akan membaginya dimulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Bahwa ada dua peristiwa penting di Taman Getsemani. Peristiwa yang pertama yaitu Yesus dan murid-muridnya. Dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani dan Dia berdoa di sana.
Dan peristiwa yang kedua dan yang akan kita lihat, yaitu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan kita akan melihat dua bagian yang secara berbeda jauh, sebelum dan sesudah. Kita akan melihat bagian yang pertama dari Matius pasal yang ke-26 tadi, ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa, saudara? Sama-sama kita katakan, berdoa. Next. Dan ia membawa siapa? Ada Petrus. Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada begitu banyak beban yang begitu menghimpit dan menekan jiwa daripada Yesus. Karena dia tahu sebentar lagi akan terjadi penggenapan dari segala rencana Allah yang maha besar terhadap dirinya. Dia tahu semua itu. Dan dia merasakan betapa beratnya keadaan yang akan dia jalani. Makanya dia berkata bahwa dia bukan hanya sekedar sedih, tapi dia bilang seperti mau mati rasanya. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya kesedihan, tapi kesedihan kita jauh dari apa yang dirasakan oleh Yesus. Yesus bilang seperti mau mati rasanya. Adalah satu gambaran bagaimana tekanan yang begitu hebat datang menghampiri Yesus secara pribadi. Beban yang begitu berat. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Cuman satu pilihan yang ada di depan dia, yaitu datang dan mengalami perjumpaan dengan Bapanya di Taman Getsemani melalui instrumen rohani, yaitu doa. Ayat selanjutnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kalau kita baca kisah selanjutnya, kita akan temukan bahwa Yesus 3 kali dia datang dan melakukan hal yang sama. Dia datang, dia sujud dan dia berdoa. Dan dia berdoa, isi doanya pun sama. Cuman satu permintaannya, kalau boleh. Dengan kata lain, dia sedang melakukan tawar-menawar dengan Bapanya. Kalau boleh, biarlah pilihanku yang jadi. Kalau boleh, dengan sedikit memohon mungkin. Biarlah keinginanku yang jadi. Biarlah kehendakku yang jadi. Demikian juga dengan kebanyakan dari kita. Waktu kita datang berdoa, kita mengharapkan bahwa kalau boleh, situasi yang sedang kita alami lalu dari hidup saudara dan saya. Kalau boleh, kesusahan lalu dari hidup saudara dan saya. Kalau boleh, kesulitan lalu dari hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita cermati doa daripada Yesus kepada Bapanya di Taman Getsemani, satu hal yang luar biasa yang harusnya kita bisa terima sebagai pelajaran yang berharga, bahwa waktu Yesus berdoa, dia sedang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Jauh berbeda dengan kebanyakan dari kita. Kalau kita datang dan berdoa, kita minta, bahkan sedikit ada tuntutan, bahkan sedikit ada paksaan buat dia untuk melakukan apa yang sesuai, yang menjadi kehendak saudara dan saya. Tapi berbeda dengan Yesus. Waktu dia berdoa, dia sedang menyelaraskan
Dia sedang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapanya. Ada satu hal penting. Waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, dia surrender. Waktu dia berkata, tapi biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Ada satu penundukan diri. Doa model ini yang harusnya kita hidupkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Waktu kita datang untuk berdoa, pastikan kita surrender. Pastikan kita takluk. Pastikan kehendak kita tundukkan kepada Dia. Dan biarlah kehendaknya yang boleh jadi atas kehidupan kita. Dan bukan kehendak kita. Seringkali kita tergoda untuk berdoa supaya Tuhan lalukan semuanya. Ini sebuah kesalahan yang sangat amat fatal dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Makanya kita mengharapkan perubahan, tapi perubahan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Alkitab bilang begini, kita salah berdoa. Amin. Kita salah berdoa, salah memainkan instrumen ini. Kita berdoa bukan supaya kita tidak mengalami kemiskinan, tapi justru kita berdoa supaya kita tidak miskin. Justru kita berdoa supaya jiwa kita tidak miskin waktu kita mengalami kemiskinan ragawi. Amin. Kita berdoa bukan supaya kita jauh dari yang namanya sakit, tapi kita berdoa justru supaya kita tidak sakit. Justru supaya jiwa kita tidak sakit waktu kita mengalami kesakitan dalam banyak hal. Amin. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Ini sebuah perintah. Kata tetap bentuknya present. Artinya sesuatu yang harus terus dilakukan. Tidak bisa ditunda. Bagaimana saudara membangun kehidupan doa saudara akan sangat menentukan apa yang akan saudara alami di depan. Bagaimana cara saudara membangun kehidupan doa saudara akan sangat mempengaruhi cara saudara bereaksi di luar sana. Amin saudara. Saya selalu bilang pada diri saya sendiri, berdoa, dan pastikan doa mengubah hidup saya. Jangan pernah meminta, waktu saya berdoa, jangan pernah meminta, jangan pernah memohon, doa mengubah situasi. Tapi pastikan waktu kita berdoa, kita diubahkan. Sebab waktu kita diubahkan itulah yang akan menentukan apa jadinya kita di depan sana. Sebab saudara harus tahu bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan sesuatu yang kelihatan mata. Alkitab mencatat bahwa kita sedang ada dalam peperangan yang melibatkan penguasa-penguasa di udara. Kita sedang berhadapan dengan roh-roh jahat, dengan penghulu-penghulu di udara yang jahat. Kita juga harus tahu bahwa kita tiap hari dari pagi sampai malam, kita senantiasa dipikat dan diseret oleh 3 unsur dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Apa instrumen yang ada dalam genggaman saudara yang bisa membuat saudara lepas dari 3 unsur dunia ini? Pastikan saudara membangun kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah puas ketika kita mampu berlompat. Jangan pernah puas ketika kita mampu menyanyikan banyak lagu pujian. Jangan pernah puas ketika kita mampu mengekspresikan keadaan jiwa kita dalam hal menyanyikan dan menyembah Dia, dalam hal mempersembahkan puji-pujian. Belum cukup.
Semua instrumen ini harus dimainkan dalam waktu yang bersamaan. Kalau saudara lihat bagaimana band lengkap, atau ketika saudara menyaksikan bagaimana sebuah orkestra lengkap dimainkan, drum tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Oh, suka-suka saya. Tidak bisa. Semua instrumen itu harus dimainkan secara bersamaan. Demikian juga dengan instrumen-instrumen rohani. Harus dimainkan dalam waktu, dalam kondisi yang bersamaan. Dalam kondisi yang bersamaan ada pujian dan penyembahan naik. Dalam kondisi yang bersamaan ada doa yang naik. Dalam kondisi yang bersamaan ada perenungan akan firman Tuhan juga. Amin. Saudara dan saya tidak bisa pilih-pilih sesuai dengan selera. Sebab instrumen-instrumen rohani ini bukan menu di restoran yang saudara bisa pilih sesuai dengan selera. Saya mau capcay, ya sudah, saya bikin capcay. Saya hanya bisa melakukan pujian dan penyembahan. Doa, memang doa itu sesuatu yang paling sangat membosankan. Kalau lompat-lompat pujian, sesuatu yang memang membangkitkan, yang memang menggoda jiwa. Apalagi ditambah, apalagi dibumbui dengan goyang kiri dan goyang kanan. Sesuatu yang memang menggairahkan. Coba mari kita jujur memeriksa hati kita. Mari kita jujur memperhatikan keseharian kita. Berapa banyak waktu, seberapa sering kita bangun kehidupan doa dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tidak mengherankan kalau saudara jatuh di luar sana. Tidak mengherankan kalau saudara gagal di luar sana. Tidak mengherankan kalau saudara terus mengalami keterpurukan di luar sana. Tidak mengherankan kalau saudara sulit sekali bangun. Padahal firman Tuhan bilang begini, 1000 kali orang benar jatuh, 1000 kali pula dia akan bangkit. Apa yang bikin dia bangkit dari keterpurukannya? Apa yang bikin orang benar bangun dari kejatuhannya? Instrumen-instrumen rohani ini. Hari ini kita akan bahas tentang kekuatan doa. Bagaimana doa membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau saudara berdoa, tapi kemudian saudara dapati diri saudara tambah lemah, tambah khawatir, tambah takut. Ada yang salah dengan cara berdoa saudara. Amin. Kita akan baca selanjutnya. Kita tadi sudah melihat bahwa Petrus dilibatkan waktu Yesus pergi ke Getsemani untuk berdoa. Dia membawa beberapa murid. Dan waktu dia pergi berdoa, tampilkan ayatnya. Kita mulai ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ini adalah keterwakilan dari kebanyakan kita yang ada di ruangan ini. Ini adalah keterwakilan, representasi dari kebanyakan kita yang ada di tempat ini. Bahwa kalau bicara tentang kehidupan doa, kita tergoda untuk memilih tidur ketimbang berjaga-jaga. 3 kali Yesus mondar-mandir untuk pergi berdoa. 3 kali pula dia mendapati murid-muridnya tidur. Memang tidur itu menyenangkan. Amin. Tapi saudara harus tahu, semakin banyak saudara tidur, bahkan ketiduran dalam dimensi rohani, saudara sedang membuka pintu yang amat besar. Saudara sedang membuka ruangan ancaman yang amat besar. Saudara tidak akan bisa terhindarkan.
saudara akan terpukul kalah. Makanya Yesus bilang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bentuknya Yesus kasih tahu dalam kisah ini. Bentuk daripada berjaga-jaga adalah doa. Amin. 3 kali loh. Berapa banyak, berapa sering kita berdoa dalam sehari? Kalau kita ngikutin kebiasaan daripada Yahudi, 3 kali sehari mereka berdoa. Berapa sering kita berdoa? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 berkata bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, segala tirai, segala penghalang yang dibangun oleh hukum Taurat itu dirobohkan. Yesus berkata kepada perempuan ini, engkau tidak akan lagi menyembah Allah di gunung itu, gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Tapi akan tiba saatnya, dan sudah tiba saatnya, penyembah-penyembah benar, pendoa-pendoa benar akan menyembah, akan berdoa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tetaplah berdoa. Kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Kita tidak dibatasi oleh metode, oleh model, oleh pola, oleh bentuk doa. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Makanya firman Tuhan bilang begini, tetaplah berdoa. Saudara bisa sambil nyetir berdoa. Saudara bisa sambil mengerjakan sesuatu berdoa. Saudara bisa sambil mandi, ya, mungkin berdoa. Saudara mungkin bisa melakukan banyak hal disertai dengan doa. Amin. Waktu kita bangun kehidupan ini, kita sedang membangun tembok-tembok pertahanan rohani. Iblis akan sulit sekali untuk menembus pertahanan ini. Iblis akan sulit sekali untuk merobohkan bagian ini. Doa, membangun kehidupan doa, sama dengan membangun benteng rohani. Amin. Ini kisah yang pertama, ini peristiwa yang pertama. Bahwa peristiwa yang pertama kita dapati bahwa Yesus 3 kali berdoa, dia mengajak murid-muridnya. Dan kita dapati tadi bahwa 3 kali Yesus pergi berdoa dengan begitu bersungguh-sungguh. Dan waktu Yesus berdoa, Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan Bapanya. Waktu Yesus berdoa, Yesus sedang melakukan ini. Dia bilang begini, dia sujud. Kata sujud memiliki arti begini, penundukan diri. Jadi kalau saudara berdoa tiap hari, saudara bilang saudara berdoa tiap hari, tapi saudara jauh dari yang namanya penundukan diri, sesungguhnya saudara belum berdoa. Amin. Sebab doa yang benar menghasilkan penundukan diri. Doa yang benar menghasilkan keselarasan kehendak kita dengan Bapa kita. Amin. Kita lihat peristiwa yang kedua. Setelah Yesus selesai berdoa untuk yang ketiga kalinya, dia datang, dia mendapati murid-muridnya tidur, lalu dia membangunkan mereka. Dikatakan bahwa waktu Yesus masih berbicara dengan Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Kalau saudara baca kisah ini, Yesus ditangkap di Getsemani. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi keadaan itu? Saya terlalu yakin bahwa Yesus jauh dari kata kuat untuk menghadapi situasi itu. Apa yang bikin Yesus kuat menghadapi situasi itu? Bahkan sampai pada Filipi, di situ dikatakan bahwa
dia taat sampai mati. Sejak semula sampai akhir klimaks penyerahan total hidupnya kepada kehendak Bapa, dia tutup dengan kata taat. Artinya apa? Dia mempertontonkan semua karakter Kristus kepada kita. Dia mempertontonkan satu karakter yang luar biasa. Dia mempertontonkan keteladanan hidup yang luar biasa bagi setiap kita hari ini. Dan semuanya itu dimulai dengan doa. Waktu dia selesai, bayangkan salah satu muridnya yang kita tahu, yang namanya Yudas, datang dan memberikan ciuman. Orang model seperti Yudas yang melakukan pengkhianatan kepada Kristus. Untuk seorang Yudas, Yesus berkata, sahabat. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apa yang bikin Yesus mampu memperkatakan kata sahabat kepada Yudas? Dia telah mendahuluinya dengan doa di Taman Getsemani. Waktu saya merenungkan ini luar biasa sekali ya. Dan memang ternyata doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Doa itu mampu menangkal kita dari serangan iblis di luar sana. Ya. Doa itu membuat kita menjadi lebih wise. Doa itu membuat kita menjadi lebih bijaksana. Doa itu membuat kita bereaksi benar terhadap sesuatu. Doa itu membuat kita membuat keputusan yang benar. Dan semuanya itu dimulai dari doa. Kita lihat kisah ini. Kita mulai dari ayat 46, kita mundur sebentar satu ayat. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Salah seorang dari ke-12 murid itu bersama-sama dia, serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia itu telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, berkata, salam Rabi. Luar biasa ya. Pengkhianatan yang dibungkus dengan sesuatu yang begitu menarik sekali. Kemasannya begitu luar biasa. Ya, seringkali mungkin dalam kehidupan saudara dan saya pun mengalami kisah seperti ini. Ya. Orang-orang dekat dengan kita datang dengan ciuman. Orang-orang dekat kita datang dengan pelukan. Orang-orang dekat kita datang dengan pujian. Tapi justru sebaliknya, di balik semua itu, mereka sedang menyerahkan kita. Mereka sedang mensiasati sebuah kejahatan atas diri saudara dan saya. Tapi bagi orang seperti Yudas, Yesus bilang begini, hai teman. Ayat yang ke-50. Tapi Yesus berkata kepada Yudas, hai teman. Wow, luar biasa ya. Pengkhianatan dibalas dengan kasih. Ya. Luar biasa. Ya. Yesus mempertontonkan karakter yang luar biasa. Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Siapa yang menyertai Yesus? Yang disebutkan dalam peristiwa pertama, Petrus. Ya. Petrus yang sebelumnya kalau kita baca kisah Petrus, semua boleh tergoncang imannya. Tapi aku tidak. Ya. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Luar biasa pengakuan Petrus. Ya. Tapi ketika dia tidak berdoa, ini yang terjadi.
Ketika dia tidak berdoa di Taman Getsemani bersama-sama dengan Yesus, ketika dia tidak melakukan berjaga-jaga bersama dengan Yesus dalam bentuk doa, ini kemudian respon daripada Petrus. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak suka berdoa, biasanya selalu bereaksi salah terhadap situasi. Amin. Situasi yang tidak cocok dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan kehendaknya, dengan perasaannya, dengan pikirannya, diresponi secara salah pula. Bagaimana kita dapati Petrus dengan cepat-cepat dia mengambil, keluarin pedangnya, langsung hantam, plak, putus telinga. Dia membuat keputusan yang salah. Kenapa? Orang yang tidak suka berdoa terlalu dekat dengan yang namanya ketakutan. Ketakutan itulah yang mendorong dia untuk menyikapinya, meresponinya secara salah. Waktu kita melihat, mempelajari kisah ini setelah Yesus selesai berdoa dan dia berhadap-hadapan dengan para tentara lengkap dengan persenjataannya. Ternyata doa membuat Yesus berespon benar. Ternyata doa membuat Yesus mampu melepaskan pengampunan sekalipun kepada si pengkhianat. Amin. Waktu Yesus selesai berdoa, Yesus mampu lepas dari yang namanya ketakutan. Sebab kalau kita lihat di atas, peristiwa pertama dia datang dengan hati yang sedih. Ada ketakutan yang begitu berkecamuk luar biasa dalam jiwanya. Bahkan dia bilang mau mati rasanya. Tapi setelah selesai berdoa, banyak hal yang hilang waktu Yesus selesai berdoa. Pastikan banyak hal yang akan hilang dari hidup saudara dan saya waktu kita berdoa. Apa yang hilang dari kehidupan kita waktu kita membangun kehidupan doa secara benar? Egois hilang, sakit hati hilang, amarah hilang, kebencian hilang, dendam hilang, respon yang salah hilang, ketidakikhlasan hilang, ketidaksetiaan hilang, ketidaktaatan hilang. Amin. Maka jangan pernah untuk tidak membangun kehidupan doa dalam keseharian saudara dan saya. Coba saudara periksa. Kalau hari ini saudara masih dendam, sebenarnya saudara belum berdoa. Walaupun saudara bilang bahwa saya sudah sering berdoa, tapi amarah itu terus datang. Saudara belum berdoa. Amin. Kita tanamkan konsep doa yang salah di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan konsep doa yang salah di kepala kita. Doa adalah sebuah interaksi. Kata interaksi artinya timbal balik. Seringkali yang kita buat waktu kita datang berdoa buat dia, yang terjadi bukan interaksi. Yang terjadi adalah aksi kita sepihak. Dan kita tuntut Tuhan untuk mendengar semua aksi sepihak daripada kita. Amin. Padahal doa itu adalah interaksi. Semakin kita berdoa, semakin seharusnya kita mengerti kehendaknya. Semakin kita berdoa, seharusnya semakin kita mengerti jalan pikiran dia. Semakin kita berdoa, harusnya semakin kita tahu tujuan dia atas hidup saudara dan saya. Semakin kita berdoa, harusnya semakin banyak hal yang hilang dari dalam hidup saudara dan saya.
Bukan sebaliknya, semakin saudara berdoa, semakin bertambah hal buruk dalam hidup saudara dan saya. Tapi justru sebaliknya, semakin saudara dan saya berdoa, semakin hilang banyak hal buruk dalam hidup saudara dan saya. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang tune pada frekuensi yang sama dengan Dia. Amin. Ini yang harus kita bangun tiap-tiap hari. Kegagalan kita karena kita melalaikan. Karena kita pikir doa ini sesuatu yang sepele. Karena kita pikir bahwa Tuhan lebih tertarik dengan pujian dan penyembahan kita. Karena kita pikir bahwa Tuhan lebih tertarik dengan segala rutinitas kita. Kita pikir bahwa Tuhan lebih tertarik dengan misi kita di luar sana. Kita berpikir bahwa Tuhan lebih tertarik dengan pelayanan-pelayanan. Kita berpikir seperti itu. Kita lupa berpikir bahwa ada satu bagian penting yang Dia tuntut dari kita. Mulai hari ini, sama-sama kita membangun komitmen yang baru untuk membangun kehidupan doa dalam keseharian kita. Tidak bisa ditawar. Doa tidak bisa ditawar. Doa tidak bisa ditawar. Oh Tuhan, saya belum siap. Tuhan, mood saya tidak enak. Doa tidak bisa ditawar. Doa mengubah saudara dan saya. Jangan pernah berdoa untuk meminta Tuhan mengubah situasi saudara. Perubahan yang harus terjadi pertama kali dimulai dari perubahan hidup saudara dan saya melalui doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah sepelekan bagian firman Tuhan ini. Jangan pernah sepelekan instrumen kecil. Jangan pernah sepelekan kehidupan doa kita. Lebih enak tidur daripada berdoa. Lebih enak mengerjakan hal-hal yang menguntungkan kita daripada berdoa. Berdoa hanya membuang waktu. Sebenarnya semakin kita membuang doa, waktu-waktu doa kita yang terbuang, kita sedang membuang masa depan kita di dalam Dia. Jangan pernah buang waktu-waktu doa saudara. Dia rindu sekali kita menghampiri Dia. Momen yang luar biasa. Kita datang. Bukan saja kepala kita yang tunduk, tapi jiwa kita tunduk. Kita datang hampiri Dia. Kita panggil Dia Abba. Kita panggil Dia Bapa. Kita tune pada frekuensi yang sama. Alami perubahan. Dan itu dimulai dari membangun kehidupan doa. Kehidupan doa akan mengubah hari depan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan
bersyukur Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan yang mendengarkan, Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Engkau ubahkan habit kami Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Yang Engkau urapi, yang Engkau pakai Tuhan. Sehingga setiap kali kami beracara, setiap kali kami beraktivitas, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada masa depan yang telah Kau siapkan di dalam-Mu Tuhan. Kami gak mau lepas Tuhan di dalam doa kami. Kami mau Tuhan menjaga hidup kami Tuhan. Sama seperti Yesus yang telah memberikan contoh kepada kami Tuhan. Kami mau meniru Tuhan kami. Supaya kami terus berjaga-jaga di dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia bagi para hamba Tuhan. Sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka. Beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara.